Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 12 SMA NU 1 Bondowoso. Selamat berjumpa dengan saya Ferin Oktavia Indana dalam pembelajaran PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Dalam materi kali ini yang kita bahas yaitu beriman kepada hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda beriman kepada hari akhir dan peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan hikmah beriman kepada hari akhir. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, periode hari akhir, hakikat beriman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Pengertian beriman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir yaitu hari penghabisan atau hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah yaitu hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada hari kiamat yaitu mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Hari akhir menurut Al-Quran yaitu ada dua. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama kiamat sugro yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Contohnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185, Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian kiamat kubro yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 1-3, Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati yaitu fitnah kubur, siksa, dan nikmat kubur. Yang pertama fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal dunia tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya, tentang imannya, dan tentang kiblatnya. Kemudian siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur yang diperuntukkan bagi orang yang zalim, orang yang munafik, orang yang kafir, dan orang yang musyrik. Kemudian nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia ini. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas tersebut bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang.
Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yaitu menyala dan hancur. Kemudian, menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun, sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 km, 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Periode hari kiamat yaitu ada 8. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Apa itu? Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua makhluk digiring ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar, tempat berkumpul. Ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia ini. Keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab yaitu hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Tahap selanjutnya yaitu mizan, timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami letakkan timbangan yang tepat adil pada hari kiamat dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya. Dan cukuplah kami saja yang menghitungkannya. Kelima, As-Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Keenam, Yaumul Jaza, suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan oleh Allah. Balasan yang diterima tersebut seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia ini. Ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti akan menerima balasan yang setara, yang berupa surga. Kemudian terakhir balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7. Memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama yang menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 4, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Hikmah beriman kepada hari akhir ada 6. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Keenam, menjauhi diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan melakukan ibadah agama seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu seperti gotong royong, kerja bakti, semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Terakhir, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk tugas buat peserta didik yaitu membuat kesimpulan dan peta konsep mengenai beriman kepada hari akhir. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.